klik video ini. Ngomongin masalah pageant, khususnya di Putri Indonesia, kayaknya nggak lengkap banget kalau misalnya nggak ada drama-drama. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin masalah drama Putri Indonesia, khususnya di top 3. To be honest, gue mau ngatain di sini bahwa sebenarnya ketiga Putri Indonesia terpilih ataupun keempat Putri Indonesia yang terpilih nggak ada masalah sama sekali nih sama teman-temannya mereka. Tapi fans garis kerasnya mereka ini yang punya masalah banget nih, barbarnya minta ampun. Selain barbar yang gue bilang tadi, mereka juga kayak menuntut banget nih, suka ngatur-ngatur. Misalnya seperti keputusan Dewan Juri yang udah menentukan si ini dikirimkan ke ajang ini harusnya dikirim ke ajang ini gitu. Memang sesuai dengan label yang diberikan bahwa netizen ada segalanya. Nah, bermula dari masalah ini, gua bakal ngumpulin nih beberapa drama Putri Indonesia khususnya di top 3. Dan kali ini kita bakal ngebahas dari tahun 2014 di mana drama-drama ini bermula. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut, apa salahnya jika kalian itu menekan klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya biar membantu mengembangkan channel ini membahas dunia pageant sedetail-detailnya. Kalau misalnya kalian udah subscribe, klik, komen, dan juga share, ya udah kita lanjut ke pembahasannya. Lanjut. Oke Wak, kita mulai dari tahun 2014, di mana di tahun ini ada yang namanya Trio E yang terdiri dari Elvira, Elvin, dan juga Estelita. Kalau ngomongin di tahun ini, sebenarnya pageant lover itu kayak belum melek-melek banget terhadap dunia pageant, khususnya masih berseliweran di dunia Facebook dan juga belum terlalu hits di Instagram. Nggak kayak zaman sekarang yang bener-bener barbar banget kalau kita nonton di Instagram dan juga baca komentar di Instagram. By the way, di tahun ini juga, ketiga putri ini bener-bener solid banget, sampai-sampai Bunda Henida yang merupakan bunda dari Elvira Devina Mira benar-benar menyupport ketiga putrinya yang terdiri dari Trio E ini ke ajang internasional masing-masing. Ya, kasih bunda sepanjang masa. Dan gak hanya sampai di situ, kekuatan dari trio ini sampai berlanjut setelah mereka menjabat Putri Indonesia. Dimana di beberapa tahun yang kemarin, Elvira, Elvin, dan juga Estelita seringkali reunian bareng, kemudian perjalanan bareng dan sebagainya, melakukan photoshoot, dan masih tertangkap momen-momen kebersamaan mereka di Trio E meskipun udah nggak menjabat lagi. Oke Wak, karena memang di tahun ini masih aman, kita lanjut ke tahun berikutnya. Di tahun 2015 ada Trio A. Di tahun 2015 ada Trio A atau orang-orang sering nyebutnya dengan Trio Ya, yang terdiri dari Anindya, Gracia, dan juga Cynthia. Nah, drama ini dimulai di tahun 2015 ini, dimana kala itu banyak fans yang mengatakan bahwa Gracia itu lebih cocok untuk dikirimkan ke ajang Miss Universe dibandingkan Anindya yang katanya klemer-klemer. Selain itu, orang-orang yang berpihak kepada Gracia tuh menuntut keras Yayasan Putri Indonesia untuk mengirimkan Gracia ke ajang Miss Universe menggantikan Anindya yang ditukar untuk dikirimkan ke ajang Miss Supranational. Tapi geng, setelah adanya pembuktian dari Anindya yang menempati top 15 Miss Universe tahun 2015, akhirnya jari jemari lentik Hayati Hayatno Nusantara yang kala itu protes, dia membungkam segalanya. Next, setelah tahun 2015 kita lanjut ke tahun 2016, ada Kafein K atau Trio Kafein di sini. Kalau misalnya di tahun 2015 ada fansnya Gracia dengan Anindya, di tahun ini tuh beda banget. Ada fansnya Ika dengan fansnya Kezia yang saling gontok-gontokan, barbar, jambak-jambakan di sosial media, yang kayak ngatain bahwa Ariska lebih cocok ke MU dibandingkan dengan Kezia. Dan kasus ini tuh makin menjadi-jadi ketika Ika telah memenangkan salah satu ajang internasional di Las Vegas, dan makin barbar serangannya di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Padahal kalau dilihat dari sisinya, Kezia dan juga Ika tuh baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali sih pada waktu itu. Hanya aja fans garis kerasnya mereka ini yang menuntut segalanya kalau Ika lebih cocok dibandingkan Kezia untuk dikirimkan ke ajang Miss Universe. Tapi jujur di sini gua mau jelasin bahwa sebenarnya udah ada porsinya masing-masing dan juga rezekinya masing-masing, yang nggak sih Wak? Gua rasa kalaupun Ika dikirimkan ke ajang Miss Universe, kalau nggak rezekinya memenangkan ajang Miss Universe, ya tetap aja. Udahlah, kita terima aja nasib yang udah menempati dari kehidupan masing-masing putri dan kita tetap dukung siapapun yang dikirimkan ke ajang Miss Universe. Setuju? Komentar di bawah. Next, di tahun 2017 ini drama nih mulai mendidih banget nih. Jika sebelumnya ada Kafein K yang merupakan fansnya Ika yang menuntut keras kepada fansnya Kezia, di tahun 2017 ada yang namanya batch dari The Bunaken yang merupakan salah satu batch terkompak sepanjang sejarah Yayasan Putri Indonesia. Nah, kalian tentu ingat Wak tentang peristiwa penukaran amplop dan juga salah sebut di tahun 2017 kemarin tuh. Dari peristiwa inilah orang-orang dan juga pageant lover berspekulasi bahwa sebenarnya Karina lah yang lebih pantas dan lebih cocok untuk dikirimkan ke ajang Miss Universe dibandingkan dengan
dengan Bunga Jelita Ibrani. Apalagi setelah Bunga Unplace di tahun 2017 nih makin menjadi barbarnya. Nah, hal ini tuh diperkuat lagi ketika kata-kata Karina Nalila Niap yang benar-benar kayak bermimpi dari kecil untuk mendapatkan posisi sebagai Miss Universe dan pengen banget nih dikirimkan ke ajang Miss Universe dari sejak dia kecil menonton Miss Universe. Tapi tetap aja ya Wak, karena memang sudah rezekinya masing-masing. Ketika Karina dikirimkan ke ajang Miss Supranasional dan tidak membuahkan hasil yang maksimal, akhirnya mulut-mulut dan juga jari jemari lentik Hayati ini mulai terdiam. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kekompakan Debunaken ini sampai kepada mereka nikah pun tetap kompak dibandingkan dengan fans-fansnya yang benar-benar barbar brutal banget untuk menuntut dari putri-putrinya untuk ditukar posisinya. Next, di tahun 2018 ada trio Vanilla. Ini ceritanya beda banget nih di tahun 2018. Kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya ada juara 3 yang mau ditukar ke juara 1, beda kasus di tahun 2018 ini. Trio Vanilla ketiga-tiganya kena bully, geng. Gua masih ingat banget ketika Wilda dikatain Miss Sepeda, kemudian Sonia dikatain Miss Gagap-gagap gitu, kemudian Vania juga dikatain bakal mendapatkan kutukan setelah kemenangan Kevin Liliana di Miss Internasional. Tapi sebenarnya semua itu dipatahkan sama ketiga wanita strong ini dan nggak pernah kena mental sama sekali Dari tahun 2018 kita lanjut ke tahun 2019, ada trio Flores di tahun ini. Nah, kalau misalnya kebiasaan ada fans Miss Supranasional Indonesia yang mau ditukar dengan Miss Universe Indonesia, dalam kasus trio Flores di tahun 2019, adanya fans Miss Internasional Indonesia nih, fansnya Jolen, yang pengen Jolennya dikirim ke ajang Miss Universe menggantikan Frederica. Melihat situasi yang Frederica benar-benar cocok dikirimkan ke ajang Miss Universe, ya nggak terima lah fansnya Frederica ya kan. To be honest, di sini adalah perang yang paling panjang yang pernah terjadi dalam Yayasan Putri Indonesia dan fans dari Putri Indonesia. Karena kalau ngelihat dari sejarahnya, fansnya Jolen ini benar-benar kayak barbar banget. Begitu juga dengan fansnya Frederica yang benar-benar saling nyerang nih, untuk saling sikut, saling barbar, saling jambak-jambakan di sosial media. Setelah adanya trio Flores di tahun 2019, di 2020 juga sama nih kasusnya dengan tahun-tahun di 2017 dan juga di tahun 2015. Di tahun 2020 ini ada fansnya Jihan dan juga fansnya Ayuma yang saling gontok-gontokan nih, pengen tukar posisi. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Ayuma lebih cocok dikirimkan ke ajang Miss Supranasional daripada Miss Universe. Tapi meskipun fansnya dan juga Hayati Nusantara gontok-gontokan pengen menjadikan pertukaran antara putri, tapi kekompakan dari ketiga putri yaitu trio romansa ini benar-benar nggak bisa dikalahkan, gengs. Apalagi kalau kita lihat banyak banget momen-momen kebersamaan mana mereka tuh kayak saling nerima aja, kemanapun dikirim ya udah pasrah. Dan bahkan Ahyusa yang belum dikirimkan ke ajang internasional juga nggak pernah komen yang bener-bener kayak brutal banget. Itulah Wak beberapa rangkuman dari drama-drama singkat Putri Indonesia, khususnya di top 3 dan juga top 4. By the way, menurut kalian manakah drama yang benar-benar paling sadis terjadi di sepanjang saja Putri Indonesia dan trio Putri Indonesia? Komentar di bawah.